Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat 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 para pejuang cuan dan pejuang sangku terus wasik ya. Kayaknya hari ini pada semangat semua nih. Mungkin udah pada running profit gitu kan. Oke, bukan floating loss ya, tapi running profit. Gimana keadaan kalian semua ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kawan-kawan ya tetap ya cuaca panas seperti ini ya, kalau kalian pecinta kopi ya silahkan secangkir kopinya, tapi kalau kalian kurang srek gitu dengan keadaan cuaca yang panas seperti ini ya kalian bisa menggunakan es teh gitu kan ya, es jeruk, sop buah dan sebagainya gitu ya. Oke, untuk kali ini teman-teman ya Fair and Greed Index ada kenaikan 1 poin dari 52 ke area 53, sedangkan indeksnya altcoin turun. Karena apa? Dominasi Bitcoin masih mendominasi gitu. Masih tinggi bro ya dominansinya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri di area 94.600-an ya teman-teman, dalam 7 hari terakhir itu 11% tinggi bro untuk Bitcoin ya. Dan altcoin kalau kita lihat ya mayoritas lah 80%-an ini dalam kondisi recover. Ada beberapa altcoin teman-teman ya yang naiknya juga gila-gilaan di atas 30% ya. Dan di sini Kaspa luar biasa. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Kaspa kemarin sempat kita bahas itu di kepala 8 atau berapa ya? Atau 7 aku lupa ya. Ini salah satu token atau koin andalan saya, bro ya. Ya, tapi kalian harus tetap disclaimer. Jangan-jangan terpacu pada saya ngomong andalan langsung kalian beli nggak ya. Harus disclaimer. Nah, oke. Oke bro ya, sebelum kita lanjut kita lihat dulu untuk chartnya Bitcoin. Oke, menarik nih, target kita udah terrealisasi. Kemarin kan sempat kita targetkan di area 95 ribuan lah ya. Nggak harus 95 ribu pas, tapi ada lebihnya. Dan ternyata udah ke trigger gitu, udah kena gitu bro ya. Tepatnya tertingginya itu di area 95.700-an ya. Oke, dan kalau kita lihat hari ini ada sedikit retrace teman-teman ya. Kalaupun Bitcoin mau retrace, kemungkinan besar dia di sini ya. Kemungkinan besar kalau dia mau retrace loh ya, dia bisa sampai di kisaran harga sini bro ya, bentar. Oke, di area 88 ribuan. Dia untuk nutup gap kalau dia mau retrace. Tapi kalau dia masih prospek untuk meneruskan kenaikannya bro ya, dia berpotensi untuk menyentuh di kisaran harga 103 sampai di area sini ya 105-an bro ya. Mantap jiwa ya, semoga saja di area 103 atau 105 lah ya untuk si Bitcoin ini bisa tertargetkan dalam waktu dekat. Amin. Nah, kali ini kita ada sedikit informasi nih buat kalian semua. Dimana kalau kita lihat untuk price-nya si PP kali ini kan berada di area 9,27% untuk kenaikan hari ini, bro. Semoga saja nanti dia bisa lebih tinggi lagi ya, teman-teman ya. Dan semoga saja hari ini nanti ya si PP ini mampulah untuk kill zero. Amin, semoga ya. Market cap di area 3,98 billion. Semoga saja market cap di Shiba Inu waktu dia membuat all time high di kisaran kepala 50 miliaran, PP bisa ke market cap tersebut ya. Walaupun nanti semisal nih PP ke area 50 miliar untuk market capnya, saya berani jamin 100% bro, itu nggak akan bertahan lama ya. Mungkin paling lama ya sehari 2 hari gitu bro ya, sisanya ya koreksi. Karena apa? Karena pasti akan ada yang namanya aksi ambil untung juga. Oke. Dan sebelum kita lanjut teman-teman dengan news daripada PP, karena ada news juga ya. Ini menarik bro ya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau PP semisal hari ini nanti dia closing gitu ya, closing di area berapa ya? Di kisaran harga 95-an bro ya, berarti dia ada prospek untuk mengalami kenaikan. Next targetnya adalah di kisaran harga sini bro ya, di kisaran harga kepala 12 sampai di kepala 13 atau 14 itu adalah target daripada PP. Cuman kalau dia mau retrace kembali, mau koreksi kembali, dia bakal koreksi sampai di sini ya, sampai di sini bro ya, di kisaran harga 0,007 atau di kisaran harga 0,0074-an. Oke, di area tersebut. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin hari ini udah running profit dari PP, silakan kalian bisa DCI untuk apa ya, ambil cuannya gitu, bukan DCI untuk beli tapi secara konsisten taking profit tipis-tipis. Oke, kalau kita lihat sih area gapnya udah tertrigger ya, udah kena bro. Jadi kemungkinan besar sih target
target daripada PP ya. Ini kan udah terrealisasi lah ya, udah masuk ke zona sini. Jadi prospeknya itu sampai di kisaran harga kepala 12 atau di kisaran harga 13-an bro ya, itu target terdekatnya. Semoga saja dalam waktu dekat atau sehari 2 hari lah. Amin, mantap ya. Dan berikutnya teman-teman ya, harga PP Coin itu bakal meledak di mana analis ungkap level kunci yang harus ditembus. Oke ya. Jadi para analis itu sebenarnya masih bullish gitu dengan si PP Coin ini ya. Jadi ada beberapa poin atau area yang harus ditembus sebelum menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Jadi analis teknis mendukung kenaikan harga PP Coin di mana analis pasar kripto James Warren ya baru-baru ini membagikan pembaruan penting terkait analis teknis atau technical analisisnya lah ya harga PP Coin lewat unggahan di platform X-nya teman-teman ya. Nah, di mana kalau kita lihat teman-teman price si PP sendiri ya, dia kalau kita melihat dari analis ini sih targetnya bullish ya, moon ya ke moonbook. Oke ya. Moon sampai Uranus apa enggak nih ya, kita lihat saja nanti. Oke. Jadi menurut token meme bertema kata ini ya kan tengah menghindari resisten jangka pendek di sekitar level kepala 1 yang juga dianggap sebagai titik resisten psikolog oleh banyak pelaku pasar. Nah, area resisten kepala 1 ini teman-teman akan menjadi penentu daripada si PP. Kalau si PP itu mampu ngejebol di area resisten 1 ya, kepala 1 dengan Pajero di belakang koma, dan dia tidak turun lagi teman-teman ya, mungkin kemungkinan besar PP masih bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dimana didukung juga oleh pola cup and handle ya yang menjanjikan rally besar. Semoga saja ya teman-teman ya. Nah, jadi pada titik ini harga PP diprediksi akan membentuk pola menyerupai cup cangkir di mana para trade jangka pendek mulai merealisasikan keuntungan mereka dan terjadi sedikit penurunan harga akibat aksi ambil untung dan kepanikan sesaat. Namun analis ini menegaskan setelah itu kita akan melihat harga kembali naik dengan cepat menuju level resisten di kepala 1050 dan menembusnya, lalu turun kembali untuk melakukan retrace dan mengonfirmasi breakout-nya. Nah, jadi setiap ada kenaikan teman-teman pasti akan ada yang namanya pola retrace ya, atau penurunan harga sesaat teman-teman ya, untuk apa? Membuat area resisten dan mengonfirmasi breakout-nya ya. Jadi dia akan membuat area resisten yang notabene itu akan menjadi titik pantul untuk melanjutkan kenaikan yang jauh lebih tinggi lagi ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini jika skenario ini benar-benar terjadi, gelombang FOMO untuk si PP pasti akan terjadi, yaitu fear of missing out ya, dimana itu adalah kata-kata takut ketinggalan dan sebagainya. Diperkirakan akan melanda para trader dan investor. Ini bisa mendorong momentum kenaikan harga yang lebih besar bro ya, seperti itu. Oke, jadi price target daripada PP tetap di kepala 11 atau 12 teman-teman ya dalam waktu dekatnya. Semoga area tersebut bisa terrealisasi ya. Buat para holder PP, selamat kalau kalian udah profit hari ini ya. Nikmatin lah ya kan untuk beli sebat atau secangkir kopi. Tetap semangat dan salam cuan.